proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Grup X akan menjelaskan tentang UU Rahasia Dagang. Di sini kita ada 5 orang, ada Hamdan Zikru Robi, ada Anissa Syafarani, ada Nailul Marom, ada saya sendiri, Gozali Andri, dan ada Cantika Dewi Fortuna. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa ada sebuah bisnis yang bernama Mahmud. Dia adalah seorang bisnismen. Dia mempunyai produk yang berkualitas tinggi dan dia memiliki furnitur, restoran, hotel, dan makanan. Tapi dia mempunyai sebuah masalah, yaitu banyak sekali perusahaan yang mengambil idenya. Apa yang bisa menjaminnya? Yaitu adalah UU Rahasia Dagang. Di sini kita akan menjelaskan tentang UU resmi, studi literatur, studi kasus, dan pendapat dari kita sendiri. Oke, kemudian lanjut kepada deskripsi singkat dari Undang-Undang Rahasia Dagang itu sendiri. Rahasia dagang atau trade secret merupakan informasi yang berkaitan di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui khalayak umum karena memiliki nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan bisnis dan kerahasiaannya dijaga oleh pemilik informasi tersebut. Next. Nah, dalam lingkup perlindungan rahasia dagang itu mempunyai beberapa metode, yaitu yang pertama produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Kemudian di rahasia dagang itu sendiri ada beberapa poin penting. Yang pertama itu adalah unsur-unsur yang memuat informasi di bidang teknologi atau bisnis, kemudian ada tidak diketahuinya oleh umum, ketiga mempunyai nilai ekonomi, keempat berguna dalam kegiatan usaha, dan kelima dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa, yang pertama itu ada PN, kemudian yang kedua ada arbitrase atau ADR. Upaya hukum ada dua, yang pertama gugatan dan kedua tuntutan. Bentuk pelanggaran yang ada di rahasia dagang itu yang pertama menangkap atau mengungkap demi kepentingan komersial, dan yang kedua itu mengingkari kesepakatan. Kriteria dari rahasia dagang itu sendiri yaitu yang pertama bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan ada upaya jaga kerahasiaan. Nah, sementara itu yang rahasia dagang juga bisa untuk dialihkan. Untuk pengalihan rahasia dagang itu mencakup hibah, waris, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain. Jangka waktu pelindungan yang ditetapkan dalam UU Rahasia Dagang itu sendiri adalah tidak ada atau selama memenuhi syarat undang-undang. Untuk pelindungan yang tersedia itu adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan bisnis. Dan untuk cara mendapatkan haknya itu tidak perlu didaftarkan. Nah, selanjutnya ada pengalihan dan mekanisme pengalihan hak rahasia dagang itu sendiri yang mencakup kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu pewarisan, kedua hibah, tiga wasiat, empat perjanjian tertulis, dan 5 sebab lain-lain atau putusan dari pengadilan. Yang pertama, kita harus melengkapi seluruh dokumen administrasi tentang pengalihan hak tersebut. Kemudian diberikan kepada pencatatan pada Ditjen Haki. Baru kemudian dilanjutkan oleh proses diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Kemudian proses terakhir itu ada data administrasi bukan substansi rahasia dagang. Undang-undang rahasia dagang juga memiliki pengaruh terhadap 6 komponen penting. Yang pertama itu ada masyarakat. Undang-undang rahasia dagang memberikan pengaruh yang nyata terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa aman dan nyaman terkait regulasi yang ditetapkan untuk melindungi rahasia dagang, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir jika ada pelanggaran yang terjadi mengingat hukum telah berlaku. Yang kedua itu ada
negara, itu Undang-Undang Rahasia Dagang menjadi pilar bagi negara untuk menjunjung tinggi persaingan yang kompetitif bagi lapangan bisnis, dari yang terkecil hingga terbesar. Hal ini sangat penting mengingat kualitas industri negara dapat meningkatkan value dari negara tersebut. Yang ketiga ada UMKM. Para pelaku UMKM juga sangat membantu akan adanya peraturan undang-undang ini, dikarenakan mereka dapat merasa aman untuk melakukan inovasi terkait bisnis rintisan mereka yang rawan terkena pelanggaran terkait rahasia dagang dari para kompetitor. Yang keempat itu ada bagi investor. Dalam pandangan investor, undang-undang rahasia dagang itu sangatlah penting untuk ditetapkan, mengingat investor akan mencari kualitas perusahaan dengan value yang baik dan terpercaya, sehingga regulasi harus ditetapkan demi menjamin kerahasiaan bisnis yang ada. Dan yang terakhir adalah perusahaan. Undang-undang rahasia dagang berperan penting untuk menjaga setiap kerahasiaan bisnis perusahaan, serta menjamin dan menaungi regulasi ini, sehingga perusahaan dapat terus berinovasi tanpa harus khawatir plagiasi rahasia yang Dan selanjutnya ada tadi literatur. Literatur pertama itu kekayaan intelektual dan jangan usaha itu besar juga buku baru hati. Nah, untuk analisisnya dalam pasca persetujuan itu konsep ini dibentuk sebagai trade split tetapi undisclosed information. Sebenarnya rumah asal undisclosed information adalah pasal 10 Paris Convention for the Protection of Digital Property konvensi Paris yang mengatur tentang unfair competition dalam satu pembahasan pada urut 2 delegasi Swiss menyatakan perlunya memperluas lingkup pasal seperti ini dengan menampung masalah rahasia dagang dan dengan demikian perlindungan terhadap RB dimaksudkan untuk mencegah dan menangkal praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan honest commercial practice. Next. Kemudian ada literatur kedua, kekayaan intelektual dan dengan usaha besar tidak hukum berhati. Ini analisisnya di Indonesia perlindungan sampahnya adalah 20 tahun, akan lebih menguntungkan lagi apabila tidak berkata apabila waktu maka informasi itu akan menjadi pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk menggunakan sendiri rahasia tersebut, memberikan lisensi kepada orang lain dan mempergunakan sendiri untuk kepentingan komersil. Ada banyak cara untuk melindungi rahasia tersebut. Salah satunya adalah menempuh jalur hukum secara pidana maupun pidana. Selanjutnya literatur ketiga, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Analisisnya, ini pemilik rahasia dagang dapat melakukan gugatan apabila pihaknya merasa dirugikan. Apabila gugatan tersebut berhasil, maka pemilik rahasia dagang dapat menerima kompensasi dari pihak yang merugikannya. Membuktikan gugatannya, pihak rahasia dagang mengungkap seluruh dokumen serta aktivitas yang dilakukannya, yang artinya rahasia tersebut akan bersifat umum dan dapat digunakan oleh publik. Tindakan yang merupakan pelanggaran salah satunya adalah tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang orang lain. Kemudian literatur keempat itu analisis evaluasi tentang rahasia dagang UU nomor 20 tahun 2000. Dengan analisis, pemilik rahasia dagang mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sendiri rahasia yang dimilikinya. Kedua, memberikan lisensi kepada orang lain. Selain hal tersebut, memegang rahasia dagang juga dilindungi dari berbagai macam pelanggaran yang dapat merugikan dan plagiarisme dari rahasia dagang tersebut. Karena mekanisme pemberian lisensi kepada orang lain, memegang orang yang diberi lisensi berkewajiban untuk dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan secara legal.
ketentuan tentang hal tersebut ini tidak akan bisa akses terverifikasinya hak rahasia dagang. Kemudian literatur kelima, perlindungan hukum perdata dagang terhadap pemilik rahasia dagang di Indonesia. Dengan analisis, pemilik rahasia dagang dapat melakukan beberapa cara yang sesuai dengan berlaku untuk mempertahankan rahasia dagangnya. Pemilik rahasia dagang dalam menjaga nilai kerahasiaan termasuk rahasia dagang yang dimiliki harus bersikap aktif dan represif. Apabila terjadi sengketa jalur hukum dan satu-satunya cara untuk menyelesaikannya, yaitu rahasia dagang dapat menyelesaikannya dengan cara administrasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Benar tambahan. Suatu ketika ada dua toko kue yang lokasinya bersebelahan, toko Pak Andi dan toko Bu Susi. Di kasir toko Pak Andi, pengunjung ramai mengantri, sementara pengunjung di toko Bu Susi sepi. Bu Susi penasaran kenapa toko Pak Andi lebih ramai. Ia ingin mencari tahu resep yang digunakan. Bu Susi kemudian berusaha masuk dapur toko Pak Andi. Mengetahui hal ini, petugas membunyikan peluit dan melarang Bu Susi masuk. Halo rekan IKM, berdasarkan kasus tadi dapat kita cermati bahwa resep makanan dapat memberikan keuntungan ekonomi. Itulah sebabnya resep sengaja dirahasiakan oleh pemiliknya. Apapun yang dapat memberi keuntungan ekonomi dan dirahasiakan oleh pemiliknya merupakan rahasia dagang. Rahasia dagang ini dilindungi oleh undang-undang. Ada sanksi atau hukuman yang akan dikenakan bagi siapa saja yang menggunakannya tanpa seizin pemiliknya. Kita telah mempelajari pentingnya perlindungan terhadap desain produk yang kita bahas pada video sebelumnya. Ada hal lain yang juga penting untuk rekan IKM pahami. Salah satunya adalah menjaga kualitas dari produk itu sendiri. Menjaga kualitas produk sama dengan memelihara kesetiaan pelanggan. Dengan begitu, seorang pembeli tidak hanya akan membeli produk kita satu kali saja, tetapi berulang-ulang atau bahkan rutin. Nah, rekan IKM, kualitas produk erat kaitannya dengan apa yang akan kita bahas dalam video kali ini, yakni rahasia dagang. Kali ini kita akan mencoba memahami apa saja yang termasuk dalam rahasia dagang, supaya kita dapat menjaganya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain dan berdampak negatif bagi bisnis kita. Setiap produk tentu memiliki rahasianya masing-masing yang membuatnya berbeda dengan produk lain. Namanya saja rahasia. Pastinya adalah hal-hal yang dirahasiakan. Rahasia dagang adalah hal penting untuk dijaga agar produk kita secara kualitas tidak mudah ditiru oleh orang lain. Rahasia dagang tidak hanya tentang bahan-bahan atau material-material pembuatnya saja, melainkan termasuk juga mengenai cara pembuatan, cara pengolahan, cara penjualan, dan juga informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis, yakni informasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, rekan IKM, kenapa keempat hal ini perlu dirahasiakan? Keempat hal ini berkenaan dengan kualitas produk yang pada akhirnya akan berdampak pada reputasi produk, bahkan merek yang kita miliki. Untuk rekan IKM yang membuat kue-kue atau jenis makanan lainnya, kualitas yang saya maksud salah satunya adalah rasa dari makanan tersebut. Untuk rekan IKM yang memproduksi jamu atau minuman tradisional, kualitas dari produk bisa berupa khasiat dari jamu tersebut. Dengan merahasiakan empat hal ini akan sulit bagi pihak lain untuk meniru produk kita, baik secara bentuk maupun kualitasnya. Tentu saja, jika beredar produk tiruan yang sama persis dengan produk kita,
maka akan berdampak pada penjualan dan menurunnya pendapatan kita. Oke rekan IKM, saya akan berikan beberapa contoh rahasia dagang yang mungkin berada pada bidang IKM yang Anda tekuni. Silakan rekan IKM perhatikan agar tahu lebih rinci tentang apa yang perlu dirahasiakan. Contoh pertama yakni teknologi organis. Beberapa di antaranya adalah produk makanan dan minuman, produk perawatan kecantikan, produk rumah tangga seperti sabun, pengharum, cairan pengkilap perabot. Untuk produk-produk tersebut, salah satu hal yang perlu dirahasiakan adalah resep maupun formula, yakni bahan-bahan campuran yang digunakan beserta takaran-takaran kadarnya. Contoh kedua, teknologi canggih. Poin ini berlaku untuk produk itu sendiri maupun segala peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Beberapa di antaranya adalah sirkuit terpadu elektronik, teknik produksi dalam pabrik, program komputer, proses fotografi, serta pengujian produk farmasi. Jika rekan IKM menggunakan peralatan-peralatan atau teknologi khusus dalam pembuatan produk, maka peralatan tersebut termasuk rahasia dagang. Atau justru rekan IKM adalah produsen dari sebuah alat atau teknologi, maka komponen-komponen yang terdapat dalam teknologi tersebut adalah rahasia dagang. Contoh ketiga yakni metode bisnis. Termasuk di dalam kategori ini beberapa contoh di antaranya informasi tentang data biaya produksi dan harga, materi promosi yang belum dipublikasikan, teknik marketing atau data penduduk serta proses produksi dan penyiapan makanan. Contoh lainnya yang juga merupakan rahasia dagang adalah metode pembelajaran untuk dansa. Berikutnya contoh keempat yakni pengetahuan bisnis. Informasi yang juga termasuk rahasia dagang adalah jadwal atau waktu pemasokan suku cadang, alternatif pemasok suku cadang, serta nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganan. Siapa-siapa yang menjadi pemasok bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat produk adalah juga rahasia dagang, termasuk jadwal rutin pembeliannya. Nah, rekan IKM, setelah mengetahui hal apa saja yang perlu kita jadikan rahasia dagang, kini Anda akan lebih waspada dan berhati-hati dalam memberi informasi kepada pihak lain, sehingga Anda dapat mempertahankan keberlangsungan usaha Anda. Tidak seperti desain industri, untuk mendapat perlindungan rahasia dagang, tidak perlu mengajukan pendaftaran kepada pemerintah terkait. Karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang bila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan kerahasiaannya dijaga. Namun untuk rekan IKM yang hendak melakukan kerjasama dengan pihak lain, didaftarkannya rahasia dagang ke Direktorat Jenderal HKI menjadi penting untuk menghindari penyalahgunaan rahasia dagang tersebut. Pemegang hak rahasia dagang dapat mengalihkan hak tersebut dalam bentuk lisensi kepada pihak kedua. Oke rekan IKM, dari keseluruhan pembahasan kita pada video kali ini, rahasia dagang dapat diartikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, serta mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Jelas ya bahwa rahasia dagang itu pertama, informasinya tidak diketahui oleh masyarakat umum, yang berarti rahasia. Kedua, informasi tersebut memiliki nilai ekonomis, yakni dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ketiga, ada upaya merahasiakan informasi tersebut. Baiklah rekan IKM, usai video ini saya yakin Anda sudah dapat menentukan hal Berikutnya ada video kedua untuk penjelasan dari UU Rahasia Dagang. Setiap warga Indonesia mempunyai hak kekayaan intelektual yang dilindungi melalui pendaftaran. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia dalam menghasilkan sebuah produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia baik secara personal maupun komunal. Kekayaan intelektual lahir untuk menjawab berbagai permasalahan yang mempunyai manfaat dan nilai ekonomi bagi kehidupan manusia.
Sehingga, setiap pihak yang memberikan kontribusi pemikirannya akan menghasilkan 3 hal pokok, yaitu kekayaan intelektual, hak, dan pelindungan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM hadir untuk melindungi kekayaan intelektual yang ada. Melalui tugas dan fungsinya sebagai perumus, pelaksana, pemberi bimbingan teknis, dan evaluasi sesuai dengan visi misinya. Apa saja yang menjadi cakupan pelindungan kekayaan intelektual? Hak cipta dan hak terkait, hak paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak dan sirkuit terpadu, serta rahasia dagang. Dengan mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki, Anda akan melindungi aset dari pengakuan orang lain dan akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi, sudahkah Anda mendaftarkan hasil kekayaan intelektual? Segera daftarkan. Berikut merupakan video yang ketiga penjelasan dari UU Rahasia Dagang. Halo semuanya, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai rahasia dagang. Mari kita mulai. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perbedaan rahasia dagang dengan bentuk hak lainnya yaitu bentuk hak yang lain tidak bersifat rahasia, bentuk hak yang lain dapat ditulis, digambar, ataupun dicatat. Dan terakhir ialah rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran yang baru. Dasar pemikiran untuk perlindungan rahasia dagang adalah perjanjian TRIPS, di mana menjamin pihak yang melakukan investasi untuk mengembangkan konsep, ide, dan informasi yang bernilai komersial, dan untuk mencegah pihak lain menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut. Sebagai anggota TRIPS, Indonesia memiliki kewajiban untuk yang pertama mencegah persaingan tidak sehat, mencegah kebocoran informasi, dan untuk produk farmasi atau pertanian kimia yang menggunakan zat kimia baru diperlukan penyerahan data tes rahasia sebagai syarat pengesahan pengiklanan. Di Indonesia sendiri, peraturan mengenai rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Di dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan rahasia dagang berlangsung otomatis dan masa perlindungan tanpa batas. Selain itu, hukum dari berbagai negara melindungi berbagai macam jenis rahasia dagang dari penyalahgunaan pihak lain. Jenis informasi rahasia dagang yang dilindungi oleh undang-undang yaitu daftar pelanggan, penelitian pasar, penelitian teknis, resep makanan atau ramuan, sistem kerja yang cukup menguntungkan, ide, konsep iklan atau pemasaran, informasi keuangan, dan sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan produk dengan menggunakan kimia atau mesin. Suatu kegiatan tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila yang pertama, mengungkapkan kepentingan hankam, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Yang kedua, rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan. Upaya hukum jika terjadi pelanggaran rahasia dagang yaitu penetapan pengadilan secara sementara atau tetap, ganti rugi, perhitungan laba, dan yang terakhir penyerahan barang bukti. Sekian video penjelasan mengenai rahasia dagang. Terima kasih telah menyaksikan. Berikutnya ada contoh-contoh kasus dari pelanggaran UU Rahasia Dagang. Yang pertama ada kasus Motorola. Jadi dalam kasus Motorola ini perusahaan raksasa komunikasi Cina, Hytera Communication terbukti telah mencuri rahasia dagang dan melakukan pelanggaran hak cipta.
Sementara Motorola Solutions sebagai penggugat mendapatkan kompensasi hampir sebesar 765 juta US dollar. Sengketa tersebut berawal saat Motorola Solutions mengajukan keluhan pencurian rahasia dagang pada 14 Maret 2017. Dalam tuduhannya menyebut radio dan repeater dua arah Hytera menggunakan rahasia dagang Motorola Solutions yang dicuri. Perusahaan kemudian memperbarui keluhannya pada 30 Juli 2018 untuk memasukkan tuduhan bahwa Hytera juga secara tidak sah menyalin kode sumber Motorola Solutions ke dalam kode sumber yang digunakan dalam produk Hytera dan bahwa itu melanggar Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat. Next. Kasus yang kedua ada dari Geprek Bensu. Jadi dalam kasus ini ada artis yang bernama Ruben Onsu yang mulai ramai dibicarakan publik, bahkan jadi trending pencarian di Twitter setelah gugatan atas kepemilikan merek dari usaha kulinernya yaitu ayam geprek Bensu yang ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kasus sengketa merek Bensu membuat publik disuguhi dengan berbagai istilah yang jarang didengar. Salah satunya adalah istilah hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak atas merek berisi hak untuk menggunakan merek yang telah terdaftar tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan undang-undang 10 tahun dan dapat diperpanjang. Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dengan demikian, merek Bensu dinyatakan dimiliki oleh PT Ayam Geprek Beni Sujono yang memiliki daftar usaha kuliner atas merek ayam geprek Bensu Sedep Bener. Next. Kasus ketiga adalah dari Waymo Google Alphabet. Jadi dalam kasus ini Anthony Lewandowski yaitu seorang insinyur Google berpangkat tinggi mendapat masalah hukum karena dituduh telah mencuri teknologi rahasia dari unit mobil self-driving. Diduga perbuatan tersebut dilakukan sebelum ia bergabung dengan perusahaan kompetitor Uber Technologies Inc. Dugaan pencurian itu terendus ketika pada 2016 Lewandowski, perintis di industri ini, mendirikan perusahaan truk penggerak mandiri yang diakuisisi oleh Uber. Lewandowski diduga berada di tengah-tengah gugatan yang diajukan Waymo terhadap Uber pada 2017, yang berakhir dengan Uber membayar penyelesaian sekitar 245 juta US dollar. Lanjut kasus 4, yaitu kasus KFC Pekanbaru. Dari analisisnya, Tuan X dapat dalam mendirikan usaha barunya, yaitu di bidang yang sama dengan bidang usaha di perusahaan yang sebelumnya ia bekerja. Usaha yang ia lakukan ini bergerak dalam bidang kuliner, yaitu ayam goreng. Dalam perkembangannya, ayam goreng yang menjadi usaha utamanya tersebut memiliki ciri khas yang serupa dengan ciri khas yang dimiliki oleh perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya, mulai dari tekstur dan rasa yang sama. Tindakan yang dilakukan oleh Tuan X dipandang oleh melanggar kesepakatan yang ada di dalam kontrak kerja antara ia dengan perusahaan Kentucky Fried Chicken dan juga melanggar ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang. Next. Lanjut kasus 5, yaitu pemilik toko Taman Parfum dengan karyawan. Analisisnya itu terjadinya pembocoran informasi dari pihak pemilik informasi kepada pihak lainnya akan menimbulkan kerugian pada pihak pemilik informasi tersebut. 3 Subekti dan Tiji Soro di Bio 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jakarta, PT Pradnya Paramita halaman 338. Seperti contoh kasus yang dilakukan daripada karyawan pemilik rahasia dagang tersebut di toko Taman Parfum. Pembocoran informasi yang dapat dilakukan karyawan toko parfum dapat berupa keaslian dari parfum, tempat pembelian, bahan yang terdapat dalam parfum, dan lain-lain. Selain itu, para pihak juga dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, perlindungan hukum dari rahasia dagang ini menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah kecurangan dan persaingan yang tidak sehat dari pelaku bisnis yang lainnya yang memiliki perusahaan sejenis. Next. Kesimpulannya yaitu dengan adanya UU RD sekarang, perlindungan hukum terhadap pemegang hak rahasia dagang semakin kuat. Secara perdata, dengan ditegaskannya hak menggugat kepada pihak yang melanggar hak rahasia dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum. Pasal 11 UU RD. Sejalan dengan perlindungan hukum dari segi hukum perdata, dimuat juga dasar-dasar hukum perlindungan dari segi hukum pidana. Dimuat dalam pasal 16 dan pasal 17.
untuk lebih terjaminnya positivitas norma-norma hukum, perdata, dan administrasi tersebut. Pembentuk UURD masih merasa perlu memberi daya pemaksa untuk ditaatinya ketentuan hukum rahasia dagang melalui hukum pidana. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau larangan pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pasal 4 UURD. Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.